Pikachu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Muhammad Eka Rasya yang akan memandu acara dan sekaligus menjadi moderator di ruang virtual acara webinar series 2 Tanam Ilmu 2023 dengan mengusung tema pengalaman kerja atau gelar pendidikan. Dalam hidup ini, kita seringkali merasa kebingungan dan bingung akan jalan yang harus kita pilih, terutama ketika memilih karir atau jalur hidup yang akan diambil. Namun, dengan mengikuti webinar Tanam Ilmu ini, yang bertajuk Menemukan Passion Berkarir di Industri Perhotelan, kamu akan diberikan panduan dan tips yang tepat dalam menemukan dan mengembangkan bakat, serta menemukan passionmu dalam industri yang mempertemukan kamu dengan pelayanan yang berkualitas, memperluas networking, dan membuka peluang besar dalam dunia pekerjaan. Dengan kesempatan ini akan dibawakan langsung oleh narasumber dari pakar ahli industri perhotelan. Beliau merupakan Corporate General Manager Operation salah satu brand ternama hotel di Indonesia. Kita akan segera tersambung oleh narasumber kita, yaitu Pak Ibnu Hotamil Ihsan. Halo Pak Ibnu, bisa terdengar suara saya? Halo Pak Ibnu. Halo, siang tes. Halo Pak Ibnu. Bisa terdengar suara saya, Pak? Jelas, Pak. Oke. Gimana kabarnya Pak Ibnu? Luar biasa. Sorry, ini kan saya masih ada di jalan. Kebetulan Zoom-nya pakai handphone. Nggak apa-apa ya, tanpa background ya? Ya, nggak apa-apa, Pak. Oke, sebelum pemaparan materi, saya izin membacakan biografi dari Pak Ibnu. Boleh, silahkan. Oke. Pak Ibnu Hotamil Ihsan lahir dan besar di Kebumen. Dia mengawali karir di perhotelan sejak tahun 2014. Pertama kali kerja di hotel sebagai guest service agent di Chains Hotel International Swiss Bell Sorong. Dan pernah menjadi Head of Departemen Termuda se-Asia di Swiss Bell Hotel International. Setelah beberapa kali berpindah hotel, saat ini beliau menjabat sebagai Corporate General Manager Operation di Sabika Hotel Indonesia yang berkantor di Jakarta. Demikian biografi dari Pak Ibnu Ihsan Hotamil. Sebelum kita mulai, teman-teman semua, saya ingin memberitahu rules and regulation
pada ruang virtual ini, teman-teman tetap keadaan mungkin nanti kalau misalkan ada sharing diskusi nggak apa-apa, kita on mic, kita sifatnya sharing terbuka buat teman-teman. Lebih baik teman-teman kalau bisa on cam pakai background yang udah di-share sama panitia ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Ibnu, dari Pak Ibnu boleh dimulai kali ya ini. Boleh. Terima kasih. Oke, Halo, tes. silakan Pak Ibnu. Suara saya jelas ya, kedengaran ya? Jelas Pak. Jelas ya. Baik, sebentar. Oke, sebelumnya terima kasih untuk waktunya Pak Ikal. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan nih. Mohon maaf, kebetulan memang saya baru dari luar, baru selesai sales call nih, baru mau ke office. Jadi saya pakai handphone nih untuk sharing-sharing session hari ini. Biar nggak begitu kaku banget, santai aja ya. Ini saya lebih kesannya ke sharing session aja perihal industri. Nah, untuk lebih bagus koneksinya, video saya ini aja ya saya mute ya. Nggak masalah kan ya? Nggak apa-apa Pak. Baik, ya baik. Kita lanjut aja. Nanti dalam sharing session ini atau webinar ini, saya lebih suka kalau misalkan nanti teman-teman, rekan-rekan semuanya, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung raise hand. Nanti dari moderator bisa memberikan kesempatan juga kita bisa saling berdiskusi seperti itu. Nah, pada kesempatan siang hari ini, saya ingin berbagi, sharing perihal bagaimana kita bisa menemukan passion di industri perhotelan. Seperti itu. Seperti yang kita tahu, industri perhotelan itu masih berjalan sampai saat dengan sekarang ini dan terus tumbuh dan berkembang. Tapi sekilas sebelum kita melanjutkan ke beberapa materi, tidak gimana ya peribahasanya ya, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ibnu Hotamil Iksan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haikal. Jadi sekilas background saya sebelum saya berkarir di dunia perhotelan sejak 2014. Saat itu saya join di chain hotel internasional. Jadi kalau hotel itu untuk operator atau manajemennya ada yang dari internasional hotel, di mana itu manajemen dari luar, ada yang lokal operator atau chain lokal yang di-manage oleh orang-orang Indonesia. Nah, saat itu saya join di Swiss Bell Hotel Internasional sebagai service agent. Di sana saya berkarir sehingga akhirnya berpindah tempat dan dapat kesempatan juga dipromot as head of department saat itu di Swiss Bell Silai Palu tepatnya. Di usia saya itu 25 jalan ke 26 honestly. Nah, saat itu memang di 2015 ke 16 itu saya udah di posisi head of department dan langsung dapat yang namanya award dari Swiss Bell sebagai dev head termuda. Seperti itu. Karena saat itu teman-teman selevel saya, dev department saya itu kebanyakan mereka usianya sudah di kepala 3 sampai 4. Kebanyakan di kepala 4. Terus berjalan, berpindah dari satu hotel ke hotel yang lain, mulai dari Hotel Swiss Bell ke Accor atau Novotel Hotel, ke punyanya Archipelago kalau teman-teman tahu Aston, dari chain internasional dan ke lokal hotel seperti di Davam Hotel, hingga terakhir kemarin saya pernah di hotel punyanya BUMN, yaitu di Inaya Bay, Labuan Bajo di Komodo, di Labuan Bajo atau di Pulau Komodo. Nah, di sana terus finally sekarang sudah landed di Jakarta untuk di posisi head office atau di corporate-nya. Jadi kalau dalam dunia hotel itu operator itu
atau manajemen itu punya holding sendiri. Nah, saya saat ini di holdingnya, di Sabika Hotel Indonesia, di mana saat ini membawahi beberapa hotel, lebih tepatnya ada 9 hotel, 7 hotel untuk You Stay Group, dan 2 hotelnya itu Villa and Resort di Bali. Sekilas seperti itu ya buat rekan-rekan dan teman-teman semuanya. Nanti kita bisa sering-sering lebih lanjut lagi kalau ada yang mau ditanyakan perihal biografi saya ataupun yang lainnya gitu. Yang jelas teman-teman di sini udah kenal nih, jadi biar bisa lebih dekat lagi nanti lebih santai. Nah, kita selanjutnya ngobrolin mengenai dunia perhotelan. Terlebih saya di sisi praktisi sebagai orang industri, saya pengen men-sharingkan mengenai revolusi industri yang sudah terjadi atau sekarang sedang berlangsung. Kalau teman-teman tahu, kita saat ini sudah di posisi 4.0, di mana itu sebelumnya ada yang namanya 3.0, ada 2.0 sampai 1.0. Apa sih revolusi dari setiap perubahan itu? Kayak contohnya di 1.0, teman-teman bisa tahu di saat itu mulai muncul yang namanya tenaga mesin. Jadi semuanya itu pakainya mesin untuk bekerjanya. Di industri itu udah mulai bukan lagi tenaga manusia, bukan lagi manual lah simpelnya, udah mulai ada mesin. Itu di 1.0. Naik di 2.0 itu mesin sudah mulai berkembang. Jadi ada mulai tenaga PLTU, kalau teman tahu tuh tenaga listrik untuk menggerakkannya. Jadi mulai berkembang lagi inovasinya. Dan terus berkembang lagi akhirnya di 3.0. Kalau di 3.0, kalau teman-teman tahu yang namanya internet, mungkin zaman kita tahun 2000-an lah ya, kita baru tahu yang namanya internet, ada sosmed dan sebagainya. Itulah masa di mana revolusi industri 3.0, kita mengenai nama dunia internet. Dan honestly, saya join di dunia perhotelan atau industri pun, saya masih masuk di revolusi industri posisi 3.0. Kenapa? Karena saat itu saya apply-nya atau melamarnya masih menggunakan konvensional paper. Jadi nulis di kertas, kalau teman-teman tahu kan ya, kita nulis di kertas, nyiapin kertas, lamaran, berkas apa semua disiapin di kertas HVS, masukin amplop, kita datang ke perusahaan. Nah, itu masih konsepnya seperti itu zaman dulu. Nah, jadi masih perubahan dari 2.0 ke 3.0. Begitu udah 3.0 sampai dengan saat ini, mungkin hampir seluruh perhotelan khususnya yang saya sampaikan, itu kita tidak lagi menerima yang namanya lamaran pakai paper. Kita lebih mengarahkan mereka dengan kirim email, CV-nya, application form-nya juga langsung dari data yang kita kirim by email. Jadi nggak perlu di print segala macam. Nah, itulah perubahannya di 3.0. Nah, selanjutnya sekarang saat ini revolusi industri sudah masuk di tahap 4.0. Ya, kalau teman-teman tahu 4.0 itu apa sih perubahan revolusi industrinya? Semua sudah serba smart atau lebih familiarnya kita bilang smart AI ya, atau artificial intelligence. Jadi semuanya udah mulai mengandalkan sumber apapun dari internet dan semua sudah bisa otomatis berjalan. Nah, itulah di revolusi 4.0 ini yang harus teman-teman pahamin. Saat ini kita udah di 4.0 yang sudah mengarah ke 5.0. Kenapa? Karena 4.0-nya ini sudah berkembang lagi, sudah mendevelop lagi yang sudah mau transisi ke 5.0. Di mana kita harus bisa membaca peluang karir di industri, memposisikan kita harus selalu open-minded mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Nah, kalau untuk 5.0 ini, nah ini yang masih tanda tanya besar, karena bahasanya yang jadi tagline Society 5.0. Apa sih yang akan muncul? Semua kita masih terus
mengupdate ya, akan seperti apa nih revolusinya. Tapi kalau teman-teman sudah pahamin, sudah tahu, akhir-akhir ini aja nih ya, di 2023 banyak yang namanya reduce atau pengurangan karyawan. Nah, itu mulai peralihan tuh dari 4.0 yang serba pakai smart AI, tahu ada sampai mungkin teman-teman pernah dengar namanya ChatGPT yang lebih smart ketimbang Google. Nah, itu mulai digalakan di dunia industri sehingga ini mulai transisi nih di 5.0, kebanyakan industri sudah mulai mereduce yang namanya biaya atau mengurangi biaya karyawan. Seperti itu teman-teman. Jadi itu perubahannya ya. Nah, yang harus kita siap-siap untuk menghadapinya ya 5.0 di depan mata. Karena kalau buat teman-teman di sini semuanya, kita sudah pasti akan mengalami itu gitu. Karena apa? Karena sekarang 4.0-nya aja sudah arahnya ke sana. Karena dari smart AI kalau teman-teman tahu update-nya, di luar negeri di Jerman sudah dikembangkan di mana robot itu sudah bisa, atau robot yang diinjek oleh ChatGPT, mereka bisa mendiagnosa dan bisa seperti layaknya kita check up ke dokter. Sakitnya ini, dia akan ngasih tahu, oh untuk penyembuhannya gimana. Itu dari sisi dunia medis. Nah, kita akan ngebahas nih selanjutnya di slide selanjutnya mengenai di dunia perhotelan. Seperti itu. Boleh di next, Pak Haikal? Nah, ini boleh Pak, slide selanjutnya deh. Nah, oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, di sini saya memberikan 2 poin saja, atau poin penting yang sudah banyak atau mayoritas di beberapa hotel memberlakukan. Ini salah satu dari revolusi perhotelan yang dari 3.0 tadi, yang hanya mengenal internet, sekarang sudah main ke 4.0, di mana semua pakai smart AI. Sudah ada banyak beberapa hotel yang melakukan terobosan mengurangi dari sisi karyawan di depan atau front office atau resepsionis bahasa ini ya. Dengan apa? Dengan melakukan namanya self check-in. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau kita mau pesan di hotel, kalau zaman dulu itu kan kita telepon atau WhatsApp dulu ke sana. Terus habis itu nanti mereka akan memberikan yang nama confirmation-nya. Setelah itu kita baru melakukan pembayaran. Sebelum datang pun mereka juga akan memberikan confirmation. Akan seperti itu. Kita datang ke sana, ke resepsionis, datang ke depan, kita registrasi, dibantu oleh mereka, sampai diantar, di-escort ke kamar. Nah, saat ini dengan revolusi industri di 4.0, di dunia perhotelan ada yang namanya self check-in. Jadi teman-teman itu udah nggak perlu repot lagi, dan di hotel pun kita nggak perlu lagi menyediakan karyawan 24 jam. Karena apa? Karena mereka sudah bisa self check-in. Jadi kalau teman-teman mau check-in di hotel, tinggal booking, pesan lewat online, setelah itu di confirmation lewat barcode-nya. Nah, begitu datang ke hotel, akan ada barcode untuk kita check-in. Bahkan untuk masuk ke kamarnya, kalau zaman dulu itu di sisi 3.0 atau bahkan 2.0 ke 3.0, kita kalau check-in masuk ke kamar pakai kunci manual gitu ya. Sekarang sudah pakai namanya smart card. Beberapa masih ada yang pakai kartu untuk ditempel, beberapa sudah pakai kode yang akan dikirim ke handphonenya mereka, ke smartphone-nya. Jadi tinggal mereka masukkan kodenya, udah langsung check-in. Nah, itu merupakan revolusi perubahan yang besar di dunia perhotelan. Nah, bagaimana dengan 5.0? Nah, inilah yang akan kita hadapi tantangan selanjutnya. Tapi terlepas daripada itu, di dunia perhotelan itu peluang berkarir masih sangat luas. Dikarenakan apa? Yang saya akan sampaikan, dunia perhotelan itu lebih familiarnya kita kadang ngomong namanya hospitality industry, dunia keramah-tamahan itu ada dua
ada 2 pelayanan yang kita sampaikan atau jasa yang kita sampaikan itu nggak cuman sekedar yang tersentuh atau bahasanya kita ada namanya tangible sama intangible, yang bisa disentuh sama yang tak tersentuh dalam jasanya. Yang pelayanan yang bisa disentuh contohnya apa? Kita memberikan fasilitas di hotel. Kalau intangible-nya seperti pelayanan keramah tamahan. Nah, itu yang tetap tidak akan tergantikan dengan misalkan smart AI, karena perlu tetap in touch dengan manusia. Nah, itu kenapa saya sampaikan di dunia perhotelan itu masih banyak peluang karirnya. Seperti itu. Mungkin bisa di slide kembali, Pak Haikal. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa peluang kerja di hotel. Yang saya pengen sharingkan ke teman-teman, mungkin umumnya orang masih berpikiran kalau kerja di hotel itu berarti di housekeeping, bagian bersih-bersih kamar. Oh, kerja di hotel apa? Housekeeping ya, gitu. Oh, oh ya, bagian bersihin kamar atau bagian public area atau yang bersihin di area umumnya. Atau di mana nih? Di resepsionisnya. Nah, padahal yang saya mau sampaikan ke teman-teman semuanya, yang bisa berkarir di dunia perhotelan itu hampir seluruh lulusan atau jurusan di kampus ataupun jurusan yang ada di SMK itu bisa join di atau berkarir di perhotelan. Kenapa? Karena kita banyak section atau departemen di perhotelan. Contohnya nih, misalkan orang yang jurusannya di marketing. Di perhotelan itu ada departemen yang namanya sales and marketing yang mempunyai kewajiban dia untuk menjual fasilitas yang ada di hotel tersebut. Nah, jadi kalau orang yang jurusannya di marketing, dia bisa sebenarnya apply di perhotelan, nanti masuknya ke bagian sales and marketing. Atau orang yang jurusannya di accounting, akuntansi misalkan. Dia kuliah di jurusan akuntansi, bukan berarti dia hanya bisa kerja di mungkin di bank atau di pajak. Dia pun bisa berkarir di hotel. Kenapa? Karena di dalam perhotelan sendiri ada departemen atau section yang namanya accounting department, bagian keuangan. Di situ juga sama, akan mengurusi yang namanya laporan keuangan, pajak, dan lain sebagainya. Itu juga peluang, jadi biar teman-teman paham, oh ya, jadi banyak bagiannya. Atau bahkan di jurusan bahasa, misalkan nih, sekolahnya jurusannya bahasa. Apakah bisa melamar di perhotelan? Bahasa pun bisa. Kenapa? Karena di dunia perhotelan umumnya malah yang menjadi dasar basically untuk kita hire, kita akan mempertanyakan yang namanya bahasa. Bahasa apa yang dikuasai nih? Semakin banyak bahasa yang dikuasai, semakin besar peluang untuk dia bisa join dunia perhotelan, terutama di sisi apa? Di sisi pelayanan, public service. Jadi bisa di sisi resepsionis atau GRO atau secara global namanya front office department. Itu. Bahkan misalkan nih teman-teman yang jurusannya di public relation, apakah bisa melamar di dunia perhotelan? Sangat bisa. Karena di dunia perhotelan sendiri ada yang namanya departemen sales and marketing tadi, di mana sales marketing ada yang namanya bagian markom, marketing communication. Nah, berarti public relation bisa masuk ke situ tuh kalau mau nge-apply. Seperti itu. Jadi sangat terbuka peluang untuk dia bisa berkarya di dunia perhotelan. Nah, ada juga misalkan nih, kalau yang lulusannya bagian teknik, apakah bisa juga melamar di dunia perhotelan? Bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena di dunia perhotelan juga kita ada departemen khusus yang namanya engineering atau umumnya kita sebut POMEC. Itu. Di mana POMEC ini atau engineering ini dia fokus untuk perawatan, perbaikan gedung itu. Jadi ya dia akan seputar mengenai teknis, ngurusin perbaikan yang ada di gedung atau kita bilang teknik sipilnya. Kalau misalkan yang punya skill, oh saya biasa dengan mesin. Ada kan kita punya mesin-mesin di hotel tuh contohnya kayak di sisi genset, mesin pompa air, bahkan kayak AC juga harus selalu dirawat karena kita punya banyak fasilitas yang harus dijaga. Sehingga kita ada khusus departemen engineering atau teknik. Jadi teman-teman yang jurusan teknik pun punya peluang untuk bisa berkarir di
dunia perhotelan atau tata boga. Jadi di dunia perhotelan tuh bukan sekedar oh eh, jadi waiter, jadi resepsionis, jadi housekeeping yang beres-beres, bukan. Bahkan yang misalkan punya passion atau punya hobi masak, itu pun punya peluang untuk berkarir di hotel. Kenapa? Karena kita selain menjual kamar, hotel juga menyediakan yang namanya makanan. Kita membuka resto. Nah, itu yang menjadi peluang karir buat teman-teman yang punya passion atau suka masak, itu juga bisa nge-apply atau bisa melamar ke berkarir di perhotelan. Seperti itu. Nah, ada juga misalkan ada yang jurusannya di manajemen SDM atau psikologi gitu kan. Apakah bisa apply melamar di perhotelan? Sangat bisa. Karena di perhotelan juga ada namanya Departemen Human Resources. Jadi bagian kekaryawanan SDM, sumber daya manusianya, itu ada sendiri departemennya. Di mana dia yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas hotel dari segi SDM-nya, dari segi kekaryawanannya. Sehingga perlu orang-orang yang punya background psikologi, punya background manajemen SDM, supaya kondusif, efisien dalam menjalankan usaha di perhotelan atau menjalankan kinerjanya yang seharusnya dijalankan. Seperti itu. Terus kalau kayak ilmu komunikasi, ilkom, TI, teknik informatika, itu juga sama. Sangat dibutuhkan dalam dunia perhotelan. Karena apa? Karena kita punya departemen juga khusus yang namanya IT, Information Technology. Itu di bidangnya dia akan ngurusin apa? Banyak seputar jaringan, karena dia harus memastikan nih tamu-tamu ada yang komplain masalah internet. Pasti kita perlu dong ada ahli yang dari sisi TI-nya itu, yang bisa memastikan jaringan internet lancar, atau pada saat tamu kita mau mengadakan meeting, dia perlu bandwidth, dia perlu koneksi yang bagus, atau dia ada kebutuhan sisi jaringan yang lain, atau di office kita pun juga sama, karena semua udah serba internet online ya. Karena kan udah di zaman 4.0, jadi tetap teknik informatika atau ilkom sangat dibutuhkan dan banyak peluangnya untuk bisa berkarir di perhotelan. Bahkan terlebih pariwisata ya, atau jurusan yang perhotelan kalau kita masuk kampus dan perhotelan udah jelas gitu loh. Pariwisata ataupun administrasi, terus administrasi bisa nggak sih? Misalnya saya lulusan SMK administrasi perkantoran gitu. Apakah saya bisa nge-apply atau ngelamar di hotel? Sangat bisa juga. Kenapa? Karena di hotel setiap bagian, bahkan kalau saya mau sharingkan, ini administrasi itu hampir di semua bagian itu perlu yang namanya tim administrasi. Di front office perlu yang namanya FO admin bahasanya. Untuk apa? Untuk memastikan administrasi di operasional atau di hotel itu rapi. Dia akan memastikan data-data dari tamu yang masuk itu sudah terregister dengan baik dan sudah tersimpan dengan rapi, itu seperti itu. Bahkan di departemen sales and marketing pun perlu yang namanya sales admin, marketing admin, apalagi di back office gitu. Jadi administrasi pun sangat bisa. Jadi buat teman-teman semua berkarir di perhotelan atau di dunia industri hospital industry, itu semua jurusan tuh bisa berkontribusi dan kita membutuhkan semua jurusan. Jadi peluangnya sangat besar. Seperti itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan. Mungkin bisa the next, Pak Haikal. Nah, terus untuk kita bisa berkarir di perhotelan bagaimana nih caranya? Kan gitu ya. Seperti dengan tema yang sudah kita buat hari ini untuk menemukan passion di dunia perhotelan. Kenapa kok mengutamakan passion? Karena passion itu yang menjadi dasar kita untuk bisa berkarir dengan baik. Atau modal awalnya itu dari passion dulu. Simpelnya gini buat teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka dengan apa yang teman-teman jalanin, itu akan menghambat juga. Menghambat dalam proses belajar dan bekerja gitu. Makanya harus temukan nih buat teman-teman yang mau join di perhotelan misalkan,
Oh, dari awal, ini saya hobinya itu masak-memasak. Oh, berarti saya harus ngelamar di hotel untuk departemen food and beverage, misalkan gitu, food and beverage product atau F&B product. Di mana kaitannya di situ namanya kitchen department di kitchen. Nah, nanti di situ ada pastry, ada hot kitchen, nanti ada komis dan lain sebagainya, ada cook. Nah, itu bisa ngelamar di situ karena kita udah punya passion, kita bisa berkarir di situ. Karena awalnya kita harus mulai dulu gitu. Mulai dan tentukan. Pikirkan, tentukan mana nih yang menjadi kesukaan kita. Kalau layarnya saya, kalau saya sekedar sekilas sharing, kenapa saya awal join di perhotelan itu di guest service agent? Karena kebetulan saya orangnya nggak bisa diem dan saya suka ketemu dengan orang-orang yang baru. Boleh dibilang I'm not introvert gitu ya. Saya bukan orang yang introvert yang suka berdiam atau menyendiri, tapi saya suka dengan ketemu dengan orang, ngobrol. That's why saya berkarir, saya langsung di dunia guest service agent atau lebih umumnya disebut resepsionis lah. Nah, saya langsung resepsionis. Di situ mulailah kita ketika sudah join, kita harus mulai menganalisa. Menganalisanya apa? Kita punya goals nih. Jadi selalu tentukan kalian punya target. Begitu masuk, nyemplung nih, saya mau jadi posisi apa nih di perusahaan tersebut. Pada saat saya dulu masuk nih, saya diinterview sebagai resepsionis, saya ngelihat atasan saya manajer nih, oh atasan saya supervisor. Saya targetin, saya analisa, saya targetin, jangan sampai lebih dari 1 tahun saya sudah di posisi itu. Nah, saya udah punya target, jadi saya harus dalam 1 tahun saya udah di posisi itu. Untuk mencapai posisi itu, saya harus perlu apa nih? Analisa. Oh, saya perlu kompetensi atau pembekalan atau ilmu product knowledge apa aja nih untuk sampai situ. Nah, itu mulai tuh di set goals-nya. Seperti itu. Untuk berkarir kita mulai rencanakan. Jadi kerja kita enaknya di hotel tuh kita belajar tapi dibayar. Gitu. Jadi langsung set minta selalu yang namanya coaching dan training. Nah, tadi kan ada peluang yang namanya manajemen SDM ya, itu kewajibannya Human Resource Department untuk men-training, memberikan ilmu supaya karyawan tuh bisa berkarir. Tapi itu semua tetap akan kembali ke kitanya. Ketika kita berkarir di hotel, apakah kita mau berkarir cepat ataupun lambat? Seperti itu. Karena ada nih, ini intermezzo aja sedikit gambaran. Pada saat saya dulu join di Swiss Bell Hotel International, saya punya namanya Head of Department atau Department Head atau kepala bagian atau sering disebut namanya Front Office Manager. Itu dulu ngomong ke saya begini, Ibnu, kalau kamu mau jadi FOM di hotel itu paling cepat itu 5 tahun. Dia ngomong gitu ke saya. Paling cepat tuh 5 tahun, Ibnu. Tapi kalau saran saya, kalau kamu mau cepat berkarir menjadi department head, itu di back office, di accounting, itu paling lama soalnya 5 tahun untuk menjadi FC ataupun CA. Katanya seperti itu. Cuma karena saya sudah menentukan passion saya di guest service atau di resepsionis di depan, itu menjadi tantangan saya. Dan honestly, kenapa sampai FOM saya atau manajer saya itu ngarahin saya untuk buka back office, itu mereka atau beliau itu melihat dari postur saya. Karena postur saya yang efisien atau bahasanya itu kecil, nah itu kurang bisa berkompetisi nanti. Bahasa kasarnya dia mau ngomong kayak begitu, tapi halus ya, lu pindah aja ke back office, nanti bisa berkarir lebih cepat. Tapi justru itu yang menjadi motivasi saya saat itu. Saya buktikan ke FOM saya, oh gitu. Saya akan buktikan saya akan menjadi dev head dengan cara cepat. Bagaimana saya mengatur itu, merencanakan itu, menganalisanya supaya bisa itu, saat itu saya selalu membuat FOM saya nggak pernah duduk di office. Maksudnya gimana? Jadi setiap saya selesai mengerjakan tugas saya, SOP saya di depan, handle tamu segala macam itu, ketika waktu break, saya datengin FOM saya di office-nya. Ketika dia mau mengerjakan tugasnya, saya tanya, Pak, Bapak ngerjain apa, Pak? Sini, Pak, saya kerjain aja.
Jadi saya selalu menyodorkan diri, sini saya kerjain, sini saya kerjain. Jadi FOM saya nggak pernah ngerjain dan dia nggak pernah di kantor, tapi saya yang ngerjain. Itu cara saya untuk mendapatkan ilmu itu. Sehingga bersyukurnya alhamdulillah dalam jangka waktu cuma 1 tahun 2 bulan, saya dipromot ke Swiss Bell Palu. Yaitu dari 2014, saya awal 2016, akhir 2015 saya ditransfer menjadi Dev Head di Swiss Bell Palu. Di situ FOM saya kaget. Yang tadinya dia bilang untuk menjadi FOM itu paling cepat 5 tahun, saya hanya dalam waktu 1 tahun 2 bulan di posisi itu, Department Head. Yang jelas yang namanya berkarir itu intinya kalau kita udah set goals, kita tidak akan pernah baper. Justru apapun omongan dari luar yang akan menjadi motivasi kita. Itu. Jadi selalu mencoba, sudah buat rencana langsung coba. Coba dan coba dan coba terus sampai dengan akhirnya kita sampai di titik goals-nya kita. Dan selalu pastikan target setiap kalian kerja, dimanapun tempatnya. Kalau saya polanya seperti itu. Jadi kalau saya nih, saya join di perusahaan A, misalkan di hotel A. Saya posisinya dari level supervisor misalkan, atau level manager dev head. Saya di posisi A, di hotel A saya akan cari nih, kalau saya bisa naik posisinya dalam waktu 1 tahun, saya akan bertahan di situ. Itu kalau pola saya. Kalau 1 tahun, oh tidak ada peluang ternyata, karena posisi itu masih belum kosong. Saya akan mencari di hotel lain. Enaknya di hotel itu seperti teman-teman. Kita bisa berpindah ke hotel lain untuk apa? Untuk mengembangkan diri kita, menambah produk knowledge kita. Karena sekilas kalau berkarir di hotel, ketika kita tidak mau mengencourage, nggak mau memaksa diri kita untuk belajar hal baru lagi di satu tempat itu aja, itu akan memakan waktu kita untuk berkarir lebih lama dengan posisi yang sama. Sedangkan kalau teman-teman tahu saat ini nih, di usia muda, umur saya dulu 26-an itu, 26-27 udah jadi DV itu, untuk saat ini sudah tidak menjadi kebanggaan lagi. Kenapa? Karena sudah sangat banyak usia-usia di 27, 26, bahkan ada usia 24 pun udah bisa menjadi department head di saat ini. Jadi luar biasa persaingannya ya, gitu. Itu seperti itu buat teman-teman. Itu mengenai strategi karya. Jadi kita mulai menggali potensi diri kita, senangnya di mana. Gitu. Boleh dilanjut Pak Haikal? Di next slide. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan selalu set the goals. Goals dalam berkarya di dunia perhotelan. Di sini saya buat 2 poin, maksudnya membuka bisnis sama akademisi. Maksudnya gimana? Ketika kita sudah sampai mentok, seperti layaknya kalau di hotel, posisi tertingginya itu adalah general manager. Itu posisi paling top levelnya. Dia yang membawai seluruh manajer yang ada di hotel tersebut. Setelah itu dia berkarya kemana lagi? Kalau sudah di GM, dia akan mencari yang namanya corporate, yang tadi saya sampaikan, atau di holdingnya. Seperti saat ini saya udah di corporate holding, udah paling mentok, udah nggak ada lagi. Selain apa solusinya? Membuka bisnis dengan punya hotel sendiri atau kita memanage hotel orang lain. Jadi kita sistemnya bukan kerja, tapi kita berpartner dengan owner, membuka bisnis. Itu. Ataupun kita mau menitinya goals-nya setelah kita sudah sampai karir di puncaknya, kita ke akademisi atau kita bisa sambil sharing ilmu, mengajar. Nah, berarti kalau mau seperti itu ya kita harus sinergi nih, sejalan, paralel antara kita saat kita meniti karir dan kita tetap sambil belajar juga, menambah pendidikannya supaya ketika selesai itu bisa berkarir di akademisi, bisa mengajar, bisa menjadi dosen, seperti itu. Karena cuma opsinya itu doang. Jadi kalau udah menetap, tinggal kita dari sisi kita nih mau kemana. Ataupun membuka bisnis dengan usaha. Contohnya nih, kalau kita passionnya yang di sisi housekeeping, ada namanya section laundry. Nah, kita menguasai banget, kita suka. Kita bisa bikin usaha yang namanya jasa laundry, pelayanan laundry. Itu. Ataupun kita bisa membuka jasa yang namanya cleaning service, outsourcing ya, kalau teman-teman sering dengar tuh outsourcing, untuk bersih-bersih.
cleaning service, kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, biasanya ngambil dari orang-orang yang mendirikan jasa tadi. Nah, biasanya background-nya kalau dari perhotelan di sisi shipping itu sangat menguasai begitu. Itu goals-nya. Jadi selalu set the goals. Jangan sampai kita kerja udah nggak tahu passion-nya, yang penting ya udahlah, yang penting saya kerja digaji. Sayang teman-teman. Kenapa? Karena satu, revolusi industri terus berkembang, kompetisi terus berdatangan. Jadi kita harus berani membuka diri dan kita harus lebih banyak belajar, eager to learn. Seperti itu. In the next, Pak Haikal. Nah, di sini saya sekilas mungkin akan membahas series yang awal. Mungkin teman-teman di sini yang udah ikut di series webinar yang awal sudah ada pembahasan terkait RPL, laksawana kuliah versus kerja. Simpelnya yang sering banyak orang perdebatkan atau bingungkan. Saya enaknya kuliah dulu atau kerja dulu ya, atau saya kerja dulu atau kuliah dulu ya. Nah, dua hal ini yang terkadang masih membingungkan. Padahal kalau buat saya, dua hal ini bisa dilakukan bersamaan. Dikarenakan apa? Tadi kalau teman-teman tahu, pemerintah itu sudah menggalakkan yang namanya RPL atau Merdeka Belajar, yang namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Apa sih rekognisi pembelajaran lampau? Nah, kalau di seri sebelumnya sudah dijelaskan, ini terkait dengan kita nih, orang-orang yang sudah kerja di bidangnya, dan kita menguasai bidang kerja kita, tetapi kita tidak memiliki pendidikan, gelar pendidikan. Kita bisa mengikuti yang namanya RPL, rekognisi pembelajaran lampau, untuk mendapatkan gelar itu. Jadi nggak perlu capek-capek kuliah, tapi kita sudah bersinergi, kita udah paralel di jalan juga, kita udah punya gelar, kita juga masih bekerja. Tapi dengan catatan, ada beberapa catatan, harus yang relevan, harus yang bahasa bahasa akademisnya itu satu rumpun ilmu, atau bahasa mudahnya, saya nih kerja di perhotelan. Berarti kalau saya mau ambil RPL, ya saya harus ambil jurusan perhotelan di kampus. Kenapa? Karena apa yang saya kerjakan itu bisa dikonversikan atau bisa diakui sebagai SKS. Seperti itu, teman-teman. Jadi otomatis saya udah bisa dapat gelar itu. Nah, itu begitu. Jadi bukan lagi hal yang perlu dibingungkan atau diperdebatkan untuk kuliah dulu atau kerja dulu. Karena bisa beriringan, berdampingan keduanya. Ataupun buat teman-teman misalkan yang mau ambil kelas karyawan. Kalau kelas karyawan ini masih umum ya, teman-teman tahu bisa di mana kerja sambil kuliah, ngambil di saat weekend kuliahnya. Seperti itu. Kalau kita waktu luang bisa seperti itu juga. Itu bisa berdampingan. Itu seperti itu, karena sekali lagi yang saya mau sampaikan buat teman-teman, kuliah versus kerja, kuliah dulu atau kerja dulu, itu sama halnya ketika teman-teman memperdebatkan duluan mana telur sama ayam. Ya nggak sih? Atau duluan mana ayam sama telur. Orang bingung. Duluan telur ya, karena kan ayam dari telur. Tapi telur berujung dari ayam, ya nggak sih? Nah, itu nggak perlu didebatin. Kenapa? Sama dua-duanya. Kuliah sama kerja juga sama halnya. Ketika kita makan, ya kita perlu minum. Seperti itu. Boleh? Next. Pak Haikal. Jadi di closing-nya ini atau kesimpulannya dari sharing yang saya sampaikan barusan, intinya adalah kalau kita bisa berdampingan, kalau kita bisa menjalankan keduanya, berdampingan antara kerja dan kuliah, kenapa harus ada pilihan gitu? Ini gitu. Kalau kita bisa menjalankan semuanya, ya why not? Terlebih sekarang sudah dikasih fasilitas itu oleh pemerintah. Sekian dari saya. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh kita bisa sharing-sharing di sini bareng-bareng. Terima kasih. Sungguh ini materinya sangat ini banget ya. Membuka sekali wawasan buat teman-teman semua yang galau, yang bingung lulusan SMA, SMK, yang lulusan SMA yang tadi bingung ya, saya nggak punya basic perhotelan. Yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Ibnu, kenapa enggak? Sekarang tuh semua bidang perhotelan itu menerima semua jurusan ya Pak ya. Nggak menutup Betul kemungkinan sekali. yang dari basic perhotelan jadi
kalian yang SMA yang administrasi di hotel tuh menutup kemungkinan bisa menerima semua itu ya Pak ya. Oke, ini ada yang raise hand Pak dari Aldi SMK 37 Jakarta, boleh on-mute aja Mas Aldi, boleh ditanyakan langsung. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. tadi di revolusi dunia perhotelan yang seperti Bapak bilang kan teknologi sudah mulai berkembang dan sudah mulai masuk mempengaruhi industri perhotelan. Pertanyaan saya, bagaimana para profesional dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar sumber daya manusia tidak tergantikan oleh modernisasi sekarang yang otomatis sumber daya manusia perhotelan akan berkurang. Seperti resepsionis tergantikan oleh robot dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Oke pertanyaan. Mas Aldi, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan. Mau langsung jawab apa gimana nih Pak? Langsung sharing aja kita ya? Kita sharing aja ya. Oke, Kita sharing sharing aja nih Pak Haikal. Oke, boleh. Pertanyaan yang luar biasa nih buat Mas Aldi. Gimana sih secara profesional, sekarang profesional hotelier menghadapi revolusi industri yang wajib kita terima? Ya tadi sudah saya sampaikan di awal, kita harus terbuka, open-minded, justru dengan adanya revolusi itu menjadikan pekerjaan kita lebih mudah. Contohnya, nih yang saya sampaikan, ada yang namanya ChatGPT. Mute Pak Ibnu. Mohon maaf. Halo Pak Ibnu. ChatGPT, Smart AI, memudahkan dia untuk bisa membuat konten. Jadi secara marketing strateginya dia bisa jalan, dia bisa lebih gampang menarik data. Oh iya, perusahaan saya, hotel saya ini kebanyakan marketnya atau pasarnya anak-anak milenial, misalkan gitu. Nah, dengan adanya revolusi industri yang udah 4.0 semua pakai smart AI, dia bisa tuh typing, tanya cara memasarkan yang efektif untuk anak-anak milenial atau zilenial. Nah, dia kan jelasin tuh, justru akan mempermudah kita sebenarnya. Asalkan satu, kita terbuka, kita menerima perubahan itu. Caranya misalkan profesional hotelier ya wajib untuk selalu mengupgrade diri. Seperti itu. Kalau sisi yang tadi self check-in di resepsionis akan berkurang, di sisi FO-nya betul, itu tidak bisa dipungkiri. Terus berarti akan mengurangi jumlah karyawan? Yes, itu pasti. Caranya mengatasinya gimana kalau dari sisi front office misalkan? Dari sisi check-in memang sudah self check-in atau pelayanan tamu check-in sudah nggak perlu ada yang datang. Tapi in touch-nya, tadi yang saya ada sampaikan di belakang, di dunia hospitality industry ada namanya tangible sama intangible. Intangible-nya Mas Aldi, dari sisi pelayanannya. Ketika Mas Aldi nih nginep, pasti perlu yang namanya pelayanan langsung. Contohnya, oke, check-in langsung. Tapi kalau misalkan mau komplain, kalau yang jawab cuman robot, pasti kan tidak memuaskan. Nah, kitalah yang akan follow up. Di sisi front office ada departemen yang akan follow up. Ketika si tamu nih udah komplain di online, ini itu segala macam, nah akan di-follow up oleh orang. Tetap perlu SDM di situ. Untuk sisi apa? Hospitality-nya. Untuk kita bisa berkomunikasi, melayani mereka. Karena intangible itu juga dibutuhkan. Apalagi kita menjual jasa. Seperti itu Mas Aldi. Jadi tetap di kita mengupgrade diri dengan adanya perubahan ini mempermudah kinerja kita. Jadi teman-teman kita yang di front office itu udah nggak perlu lagi capek-capek harus ketika nih ada rombongan tamu check-in. Kalau zaman dulu, zaman saya nih, Mas Aldi nih, kita mungkin satu hari bisa men-check-in tamu 200 tamu sendirian. Sampai nggak makan, berdiri terus. Nah, dengan adanya revolusi industri, sekarang di FO-nya enak. Waktunya break, bisa break. Makan istirahat. Terus nggak perlu capek-capek berdiri ngelayanin tamu untuk check-in. Kenapa? Karena mereka udah bisa check-in. Jadi justru dengan revolusi itu mempermudah kita asal kita mau berkembang, upgrade diri. Kurang lebih seperti itu. Intinya nggak mau menggantikan ya Pak ya, untuk mempermudah SDM buat agar lebih mau upgrade dirinya lagi. Oke, Mas Aldi udah terjawab
Nah, Sudah, dari Pak. Pak Ibnu. Terima Oke. kasih banyak Kak jawabannya. Buat teman-teman, kalau yang mau raise hand, boleh raise hand. Kalau yang tidak sempat raise hand, boleh langsung di kolom chat yang ingin bertanya langsung oleh ahlinya nih ya, mumpung ada ahlinya. Ada yang nanya di kolom chat, siang saya dari Nada, dari SMP 28 Jakarta, dari pengalaman Pak Ibnu, apa tantangan terbesar dalam berkarir di industri perhotelan? Dan bagaimana kita harus memperbarui atau meningkatkan keterampilan kita di industri perhotelan saat ini? Itu Pak pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Haikal. Terima kasih buat Mbak Nada. ya Mbak Nada atas pertanyaannya ya, luar biasa nih. Dari SMKN 28 Jakarta. Jakarta. Nah, ini kan Jakarta nih, siapa tahu kita bisa offline meeting gitu kan, ngobrol-ngobrol silakan. Kantor saya di Tebet. Tadi Mas Aldi juga kalau yang di Jakarta bisa. Silakan, kantor saya di Tebet. Jadi bisa juga sharing-sharing langsung. Kalau ngobrolin mengenai tantangan terbesar dalam berkarir, tantangan terbesarnya itu kompleks ya. Yang tadi udah kita sampaikan, kalau ngomong revolusi industri, itu juga sebuah tantangan terbesar juga. Karena apa? Karena saat awal nih, apalagi kita tahu di masa pandemi, itu banyak kita melakukan perubahan besar-besaran dari sisi prosedur, SOP-nya. Kita merubah banyak. Kenapa? Karena ada yang namanya social distancing, tapi kita juga tidak boleh mengurangi dari segi pelayanan ke tamu. Nah, itu kan juga lumayan tantangan terbesar ya. Kalau dulu kan, kalau kita mau pelayanan ngasih jasa biar kasar tamu puas ya, kita benar-benar escort, kita datengin, tamu datang dari awal udah kita bawain barangnya, sampai ke kamar kita jelasin, itu enak. Karena kita ketemu langsung. Nah, sedangkan saat ini, setelah pandemi itu mulai banyak perubahannya. Berawal dari situ. Jadi kita mulai beradaptasi. Jadi tantangannya ya, kita harus bisa menghadapi revolusi industri ini biar sinergi dengan yang ada sekarang. Jadi kita harus selalu adaptif dan bisa changeable. Nggak bahasa Jakartanya jangan kaku-kaku amat kayak ini ya, kayak kanebo kering lah gitu. Itu yang menjadi tantangan terbesar dalam berkarir industri itu saat ini perubahan dari sebelumnya social distancing yang kita merubah prosedur terus tambah dengan adanya revolusi industri yang 4.0 ini di mana hotel dituntut untuk bisa efisiensi. Itu salah satunya. Dan kita tetap menjaga segi pelayanan, jangan sampai berkurang. Terus untuk memperbarui dan meningkatkan keterampilan di industri, yang tadi juga bisa disampaikan juga langsung, kita upgrade diri. Jadi selalu membuka diri, selalu terus belajar, dan jangan bosan-bosannya untuk bertukar informasi. Apalagi sekarang mencari informasi lebih mudah ya. Nggak cuma lewat Google, tapi ada yang namanya ChatGPT, dan banyak banget lah yang kita bisa cari, googling di internet. Seperti itu. Supaya kita selalu upgrade diri, mengikuti perkembangan, dan kita bisa bersaing di dunia industri tersebut. Kurang lebih itu. Semoga membantu dan menjawab apa yang Mbak Nada tanyakan ya. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Oke, dari Mbak Nada sudah terjawab dari Pak Ibnu. Mungkin ini ada teman-teman bertanya lagi nih di kolom komentar. Oke, ini ada dari Lansi, Mbak Lansi ya. Dari ini kemarin dia seri 1 sempat ikut Mbak Lansi, ini dari saya lulusan tahun kemarin dan sekarang saya udah kerja. Kira-kira bisa nggak pakai FPL untuk kuliah? Teknisnya bagaimana? Oh, mungkin dia udah kuliah nih Pak Ibnu. Dia udah Luar biasa kuliah. nih. Dia Iya. udah kerja, maksudnya dia udah kerja. Udah selesai kuliah dan udah kerja juga gitu ya. Yang tadi Pak Ibnu di ending bilang dua-duanya betul. sangat bisa memungkinkan dilakukan secara paralel nih. Mungkin dia teknisnya bagaimana sih lebih tepatnya?
Mungkin ini pertanyaannya lebih cocok kemarin ya, Ali, yang pas di series dari pakar akademisinya nih, yang udah dijelaskan sama Ya, betul, Bu betul. Budiah kemarin, teknis Ya, asal yang tadi Pak Ibnu udah bilang, asal relevan ya dengan bidang yang kita ambil di tempat kerja, terus kita akan ngambil di tempat kuliah itu harus relevan ya, Pak. ya, betul sekali. Jadi terima kasih buat Mbak Lansi untuk pertanyaannya. Jadi RPL itu bisa, dan nanti untuk lebih teknis lanjutannya Mbak Lansi boleh ngikutin series yang dari Tanam Ilmu akan sampaikan. Karena ini berkelanjutan ya Pak Haikal ya. Iya, betul, Kan banyak. berkelanjutan. Jadi Nah, silakan saling diikuti, nanti di situ akan dapat nih teknisnya bagaimana. Karena sebelumnya di series pertama sudah disampaikan oleh Bu Dia selaku akademisi yang lebih concern ngebahas mengenai RPL. PL, betul. Nah, jadi sangat bisa kok Mbak Lansi. Misalkan udah kerja, terus mau pakai RPL, untuk kuliah sangat bisa. Yang penting tadi relevan. Mbak Lansi misalkan kerjanya di, kayak saya misalnya di perhotelan, ya berarti harus nyari jurusan perhotelan supaya bisa dikonversikan. Dalam arti dikonversikan gimana? Apa yang Mbak Lansi kerjakan hariannya atau duty list-nya itu disamakan dengan SKS, itu dikonversikan. Jadi udah sama dapat materi itu gitu. Tapi nanti akan lebih jelasnya, clear-nya lagi ditunggu di Connect sesi series kita ya, selanjutnya. kita pantengin Betul di series sekali. webinar Tanam Ilmu ya, Betul. buat menjawab yang Mbak Lansi tanya itu Ya, ya, buat betul teman-teman sekali juga Mbak yang Lansi. tanya-tanya. Oke, mungkin itu Mbak Lansi sedikit penjelasan dari Pak Ibnu, mungkin lebih jelasnya mungkin di next series dari Tanam Ilmu boleh diikuti untuk menjawab pertanyaan. Soalnya kita dari seri 1 sampai seri 6 kita berkaitan semua. Kita dengan satu tema pilihan kerja atau kuliah. Oke, gitu Mbak Lansi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Ibnu. Dari Ilham, oh ini jauh banget nih Pak, dari SMKN 1 Singkawang. Wow, luar Kita biasa nyebrang nih. nih. Kita Singkawang, nyebrang Singkawang, jauh banget ya Pak. Kalimantan. Saya dulu Pak di Kalimantan. Kalimantan nih, Kalimantan Selatan. Saya dulu di Novotel Banjarmasin. Pak Ibnu ini berarti udah dari ujung, dari mungkin dari ini ya, Sabang sampai Merauke, Pak Ibnu tuh udah menjelajah semua karirnya udah Salah satu yang mungkin bisa mengencourage teman-teman kalau kerja di hotel enaknya apa? Salah satunya itu buat teman-teman. Bisa explore ya jalan-jalan Pak, gratis. Iya, betul. mengeksplor. Saya sampai dengan Raja Ampat, Labuan What? Bajo, sampai dengan di Sumatera, di Lampung, Bangka, Belitung, udah semua. Enaknya gitu kan Pulau-pulau indah Indonesia berarti udah explore ya Pak ya, udah jalan tempat. dan dibayar gitu. Iya, kerja sambil mengeksplor gitu. Mungkin yang teman-teman impikan buat sampai ke seperti Pak Ibnu ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya dari Ilham SMKN 1 Singkawang. Izin bertanya Pak, kita saat ini baru saja melewati masa pandemi yang otomatis dunia wisata dan hotel menurun. Dan sekarang dunia wisata dan perhotelan mulai dibuka kembali. Pertanyaan saya, bagaimana prospek karir di industri perhotelan ke depannya untuk yang kita mau memulai berkarir di bidang ini? Oh, mungkin ini anak-anak mau lulusan pandemi kemarin ya, Pak. Mau ini takut kali ya, mau mulai melakukan karirnya, terus kemarin udah kita dihantam kali ya Pak, 2 tahun ya oleh pandemi. Mungkin gimana nih buat prospek ke depannya buat mereka yang baru ingin memulai karir di dunia perhotelan? Baik, terima kasih Mas Ilham untuk pertanyaannya dari SMK Singkawang ya. Salam buat teman-teman di Singkawang semua. Kalau kita ngobrolin bagaimana Mute Pak Ibnu. Bentar ya teman-teman. Halo Pak Ibnu. Mute. Halo Pak Ibnu, bisa tersambung kembali? hanya otomotif atau jurusannya listrik, berarti bisa mulai menggali potensi diri. Apakah memang suka nih dengan otak-atik mesin dan lain sebagainya? Bisa. Kalau mau berkarya di hotel, dengan join di engineering, misalkan. Seperti itu. Atau misalkan Mas Ilham nih, dari
SMK juga perhotelan. Nah, mulai tuh di eh, kalau bahasa ininya diincer ya, atau digali. Saya di perhotelan saya lebih suka di housekeeping, misalkan di kamar bedding, ngebersihin, menyiapkan kamar supaya bagus, tamu nyaman. Kalau emang seperti itu langsung berkarir di situ. Mulai aja dulu start dengan peluang apapun. Kalau kita tahu di hotel itu untuk berkarir, untuk join banyak status kekaryawanan. Mulai yang awal nih, misalkan kita bisa ikut casual dulu. Casual tuh apa sih? Apalagi kayak sekarang nih mau lebaran, kita hotel banyak ngebuka peluang untuk casual. Orang kerja paruh waktu, gitu bahasa gampangnya. Jadi bisa ikut dengan itu dulu. Untuk apa? Untuk kita belajar menjalin network. Biar kita dapat linknya. Yang penting kita masuk dulu belajar di situ. Jadi jangan pernah kalau mau mulai karirnya, jangan nyari duit kalau saran saya. Jangan nyari duit, tapi cari ilmu dulu. Yang nantinya dengan ilmu itu, pengalaman itu kalian bisa jual. Karena saya dulu nih, kalau boleh saya share bocoran dikit mengenai karir saya di awal. Saya dulu di GSA, karena kebetulan saya suka ngobrol sama orang. Dan saat itu saya sebenarnya sebelum di Swiss Bell Hotel Internasional, saya sudah nyemplung ke hotel-hotel lokal. Untuk apa sih? Yang penting saya masuk hotel dulu lah, punya pengalaman. Nah, itu saya lihat teman-teman. Jadi saya nggak nyari brand hotel dulu, nggak nyari hotel yang punya nama dulu. Tapi saya masuk dulu ke hotel, bisa punya pengalaman. Biar saya tahu pola kerjanya kayak gimana sih. Terus ketemu tamu, seperti apa sih cara handle-nya. Nah, dari pengalaman itulah saya tahu, terus baru saya jual untuk melamar di Swiss Bell Hotel saat itu lagi pre-opening. Nah, saat itu pun apakah saya nyari gaji? Oh, enggak. Sampai kalau saya interview pun, kalau tanya gaji kamu minta berapa, saya selalu bilang, sesuai dengan standar perusahaan aja. Nah, ketika kita udah nyemplung, belajar, banyak gali-gali ilmunya. Prinsip saya, kalau saya nggak bisa dapat duit di perusahaan itu, saya harus dapat ilmu. Itu doang yang buat saya, prinsip saya sampai dengan saat ini. Kalau saya nggak dapat duit, saya harus dapat ilmu. Kalau saya nggak dapat ilmu, saya dapat duit di situ. Simpelnya gitu kalau saya. Jadi kalau saya nggak dapat dua-duanya, berarti it's time to move. Gitu. Kenapa ya? Karena kita nggak berkembang. Kita akan tergerus dengan kompetitor yang semakin banyak. Kurang lebih seperti itu, Mas Ilham ya. Jadi kalau mau berkarir, mulai dengan peluang apapun yang ada di hotel, coba dulu ikut yang part time atau kerja paruh waktu. Kalau memang belum ada pengalaman kerja di hotel sebelumnya, sering-sering itu aktif. Terus masuk juga di grup-grup hotelier, begitu, buat tahu sharing-sharing ilmu di situ, begitu. Biar kita bisa mengikuti perkembangannya. Kurang lebih seperti itu ya. Karena meskipun pandemi, setelah pandemi itu kita sekarang sudah mulai banyak meng-hiring lagi juga atau merekrut banyak SDM lagi kok, Mas Ilham. Jadi jangan sampai menjadi demotivasi ya kita atau turun. Kita jadi loyo. Waduh, sekarang pandemi berarti banyak ya pengurangan karyawan. Memang betul. Tapi kalau kita mengupgrade diri, kita terbuka dengan semua peluang yang ada, dan kita nggak akan pernah kalah dengan revolusi itu gitu. Mungkin itu ya Mas Ilham yang bisa saya sharingkan. Semoga membantu dan menjawab pertanyaan tersebut. Oke, dengan prinsip Pak Ibnu tadi ya, set up goals, terus kita harus punya target, terus kita harus tetap mencoba ya Pak, untuk terus menggali. Yang penting experience kita udah banyak, experience kita udah ini, uang pasti mengikuti experience kita bukan Pak, seperti itu. Betul, setuju. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu apa bos tol ya, yang banyak terkenal tuh bos tol tuh. Oh iya, yang tol itu ya Pak, yang bapak-bapak itu. Nah, bos tol tuh kan dari Yusuf Singkawang. Hamka ya, Yusuf Hamka. Iya, Pak Yusuf Hamka itu kan dari Singkawang tuh, dari luar tuh. Beliau selalu ngasih inspirasi tuh, kalau masih muda itu belajar. Belajar. Banyakin belajar dulu gitu. Cari mentor yang bisa ngajarin. Baru nanti akan ketika udah punya ilmu ya bisa kita jual, simpelnya gitu. Iya. Kurang lebih itu sih.
Boleh the Oke. next kali ya. Oke, next ya Pak Ibnu. Lanjut dari Anggi Nesta Kurnia dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Izin bertanya Pak, terkait peluang bekerja di perhotelan tadi, berdasarkan fakta empiris di lapangan, menurut pengalaman Bapak, peluang kerja untuk lulusan kuliah yang tidak termasuk dari jurusan yang disebutkan tadi, apakah ada Pak? Kalau ada, kira-kira berapa persen ya Pak? Terima kasih Pak. Mungkin Baik. ini yang jurusan yang tadi tidak ada di PowerPoint kali ya, itu peluangnya berapa persen sih Pak buat bisa join di dunia di perhotelan? Baik, terima kasih Pak Anggi untuk pertanyaannya. Ini luar biasa nih ya. Halo, suara saya jelas nggak ya? Jelas Pak, jelas. Oke, jelas. Kalau dari pertanyaan Bapak ini kan Bapak dari UPI, terus mengenai peluang bekerja di perhotelan, kalau memang pengalaman, maksudnya gimana peluang kerja untuk lulusan kuliah yang tidak termasuk dari jurusan yang disebutkan tadi, apakah ada? Kalau ada, kira berapa persen? Kalau ngomongin apakah ada, yang tadi saya sampaikan di dunia perhotelan, sebenarnya kita di hotel itu open to public. Bahkan buat teman-teman kalau ngelihat dedengkotnya hotel itu Bill Marriott, beliau menyampaikan kalau kamu mau meng-hire orang, hire itu attitude-nya. Seperti itu. Kenapa? Kalau attitude itu, kalau dia punya good attitude, skill bisa dipelajari. Tapi kalau kamu meng-hire karena skill, dan dia nggak punya attitude yang sesuai, ya tinggal nunggu aja. Perusahaanmu akan tidak berjalan dengan baik. Seperti itu simpelnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu peluang buat teman-teman semuanya yang tidak memiliki pengalaman di bidang perhotelan, tapi ingin berkarir di perhotelan. Apakah bisa? Bisa. Asalkan satu, kita punya niat, kita punya attitude yang bagus, behavior yang oke. Tadi, peluang apapun kita ambil. Contoh ada casual. Kayak contoh casual di hotel nih, saya sampaikan Pak Anggi atau Pak Haikal, untuk menjadi waiter ataupun housekeeping, pada saat-saat ini nih, lagi hektik kan, hotel itu kalau musim mau menjelang lebaran, hektik banget, terutama hotel di daerah. Karena banyak orang pada mudik, nyari hotel tempat tinggal, akhirnya mereka kan meng-hire orang-orang yang fresh graduate pun nggak masalah. Dalam arti fresh graduate nih di sini teman-teman, artinya bukan baru lulus sekolah segala macam. Fresh graduate itu semua yang nggak punya pengalaman. Itu kita akan open dan kita akan training dulu. Jadi ketika orang yang nggak punya pengalaman, kalau join apakah bisa? Bisa. Karena kita ada yang namanya training dan coachingnya. Diajarin, asalkan kita nggak milih-milih. Oh ada, yang penting saya tahu dulu nih di hotel, saya punya pengalaman dulu. Masuk dulu aja, misalkan ada waiter, yang paling sering banyak kan kalau pas lagi ada event tuh, casual atau part-time untuk waiter. Ikut aja. Nanti di situ akan diajarin bagaimana untuk serving makanannya ke tamu atau melayani, nganterin makanan ke tamu, gimana cara pelayanannya. Nah, itu akan diajarin. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita punya background lain pun, ya bisa. Bahkan kalau saya mau sampaikan, teman saya, sesama FOM dulu, itu dia jujur lulusannya SPD. SPD-nya pendidikannya matematika lagi. Malah jadi FOM. Front Office Management, Department Head, di sisi pelayanan. Kan biasanya Gampang kalau banget ya itu. iya, orang larinya kemana kan gitu, masa mau ngitungin tamu kan nggak mungkin ya kan sih. Iya. Tapi karena apa? Ternyata ketika dia kuliah, selesai dia ternyata sering ikut temennya yang ikut part time gitu loh. Oh ada ini nih lagi perlu orang bangket atau orang lagi ada event gede buat di bangket. Dia ikut, dia dapat di situ passionnya, ketemu sama orang lain, ternyata enak ya ngelayan tamu. Tapi dia tetap kuliah nyelesain setelahnya, kuliahnya sampai selesai. Jadi ya nggak masalah. Dan apakah diterima? Diterima. Terus pada saat dia melamar, dia pakai sisi apa nih yang menjadi bobotnya? Pengalamannya. Karena kalau di hotel, ketika kami nih meng-hire orang yang kita lihat pengalamannya dulu.
Jadi buat teman-teman semuanya yang kita lihat pasti pengalaman dulu. Baru yang kedua nanti yang mendukung adalah pendidikannya. Seperti itu. Jadi kalau udah pengalamannya seabrek, terus pendidikannya bagus, ya peluang kita akan lebih besar ketimbang yang tidak seperti itu. Itu begitu. Jadi kalau nanya berapa persennya, sangat banyak peluang. Jadi nggak bisa diacuin jadi berapa persennya. Karena yang tadi saya sampaikan, nggak ada jurusan tapi mau mencoba Yang penting kayak tadi attitude ya tadi ya, Pak. partainya. Iya, mencoba Attitude. menitinya dengan seperti tadi itu yang tadi saya kasih gambaran teman saya real. Beliau sekarang malah udah jadi GM operation Wow. di Agoda malah tuh. Larinya ke website lagi, Website, e-commerce ya. lagi, sorry. Iya, di Agoda. Penjualan online itu dari SPD pendidikan. Matematika ya. Yes, orang Jogja. Wah. Itu boleh dicek namanya Pak Octavian. Itu real bukti nyata. Jadi kok dia malah punya peluang besar ya nggak? Kalau ngomong berapa persennya, dia sekarang malah berpeluang banyak persen. Tapi Iya. berawal dari satu langkah dia mau mencoba apapun di depan, ya udah jalanin aja. Oh, karena apa? Karena pikiran dulu dia tuh kalau sering ke saya, gue dulu cuman kerja yang penting dapat duit. Gitu. Karena kan buat nambah uang jajan. Adanya waktu itu disuruh ikutan jadi orang bangket. Cuman bawa-bawa kursi doang, Pak. Ya udah ikutan. Nah, ternyata di situ malah jadi karir petnya dia. Gitu loh. Jadi tetap terbuka dan mau belajar untuk hal-hal baru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Anggi ya. Semoga bisa Mas Anggi. membantu dan menjawab Ya, pertanyaannya. Oke, Mas Adi udah terjawab oleh Pak Ibnu. Oke, Pak, ini kita masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Kita persingkat aja. Dari Ica SMKN 1 Metro. Saya ingin bertanya, Pak. Dia lulusan tahun ini jurusan pariwisata. Terus peluang terbesar apa sih yang bisa dia dapat, Pak, nih buat di dunia perhotelan? Terus dia mau apply, saya tamatan pariwisata. Oh, dia dari jurusan pariwisata, dia sedang cari pekerjaan. Kira-kira apa sih Pak yang cocok buat di jurusan pariwisata buat kerja di perhotelan? Baik, terima kasih Mbak Ica untuk pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Di sini Mbak Ica udah lulusannya udah jelas jurusan perhotelan. Ya nggak sih? Udah jurusan perhotelan, terus tamatan juga pariwisata, berarti sudah tidak diragukan lagi ya nggak sih kalau mau di perhotelan? Terus gimana nih untuk mau mulainya ya? Dia dapat berkarirnya lebih kalau buat saya coba Mbak Ica sukanya di mana? Kalau udah tahu hotel berarti udah tahu dong bidang-bidangnya. Nah, selama di sekolah ataupun di pariwisata, sekolah jurusan pariwisata itu Mbak Ica senengnya di mana dulu? Itu dulu aja. Kalau udah tahu senengnya di situ, mulailah berkarir di hotel dengan apapun posisi yang kosong yang bisa ikut join. Kenapa? Ini juga bocoran buat teman-teman semuanya. Di hotel itu tidak menutup kemungkinan kita berkarir di semua section bidang. Contoh, saya dulu punya tim yang saya ambil dari housekeeping. Kenapa? Anaknya waktu pertama join di housekeeping, jadi room attendant. Tapi dia passionnya itu di front office. Tapi karena belum ada peluang front office atau resepsionis, dia mengorbankan diri, nggak apa-apa lah saya di housekeeping dulu. Nah, lambat laun dia berkarir di situ, kita itu di sisi manajemen, manajerial, itu kita selalu melihat tim-tim kita. Nah, saya perlu nih tambahan tim untuk guest service agent. Akhirnya saya open dulu untuk internal. Ke karyawan siapa nih yang mau berkarir. Itu sering banget di hotel itu seperti itu. Nih ada yang mau berkarir di departemen ini enggak? Ada yang mau nyoba enggak? Nah itu loh teman-teman. Yang bisa jadi batu awalan kalian berkarir. Jadi intinya temuin dulu passionnya udah tahu. Terus apapun peluang yang ada, cobain dulu masuk dulu. Nanti ambil kita terus menggali potensi diri berkarir di yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya sampaikan, Mbak Ica ya. Semoga itu menjawab. Semoga menjawab ya Mbak Ica dari. Iya, betul. Ini coba dulu aja, gali apa yang disukai.
itu yang Passionnya kita dulu ya, nemuin iya, passion dia passion-nya. sukanya di mana. Heeh, betul sekali. Oke, ini ini dari Rian di SMK ini menarik juga nih. Berseberangan tadi dengan Ica. Kalau Ica dari pariwisata dia mau kerja di hotel, bingung dia mau fashion mau apa. Kalau Riandi ini dia jurusannya departemen perhotelan. Cuman dia mau explore sebagai ini public relation di hotel, apakah bisa Pak? Jadi pengalamannya udah mengeksplor di perhotelan kayak departemen lain, cuman dia pengen ke public relationnya, apakah bisa berpeluang buat di public relation department. Baik, terima kasih Mas Riyadi. Yang tadi udah saya sempat sampaikan juga, untuk berkarya di perhotelan itu tidak menutup kemungkinan kita bahasanya migrasi ya, atau kita beralih section, karena peluang itu selalu ada. Yang tadi saya sampaikan juga, di sisi internal hotel sendiri, kita ketika ada nih kesempatan, itu kita akan oper dulu ke karyawan. Makanya fungsinya daripada manajemen SDM, itu dia kan akan meng-coaching, dia akan melihat potensi dari masing-masing karyawannya. Nah, ketika ada posisi kosong, dia akan open dulu nih, di-open ke karyawan. Ayo nih, ada posisi, misalkan di sales and marketing, untuk PR and e-commerce-nya, atau markomnya, itu akan di-open dulu tuh. Kalau memang dari internal sudah tidak ada, baru dia akan open untuk di luar. Begitu, karena tujuannya apa? Biar teman-teman juga berkarirnya di bawah itu semua tuh ketemu passion dan bisa berkarir lebih baik lagi. Jadi sangat bisa, kalau boleh saya sampaikan, sangat bisa kalau memang Mas Riyadi ini punya passion dari public relation, tapi sudah terlanjur nyemplung di hotel, jalanin dulu, cari peluangnya. Sambil kalau saran saya, kalau memang belum ada peluang di sisi PR-nya bahaya simpelnya masih ada orangnya, di waktu-waktu kosong deketin orangnya, datang ke departemen itu, belajar ilmunya seperti apa sih, job desk-nya seperti apa sih, gunanya untuk apa. Nanti ketika di hotel lain ada peluang atau ada posisi kosong di PR, Mas Riyadi bisa nge-apply. Terus kan jurusannya beda, iya, tapi orang akan melihat dari sisi, oh punya pengalaman di hotel, meskipun jurusan lain, di badan email kita, application letter kita, kita bisa jelaskan. Kita tahu, kita pernah belajar, bisa bahasa simpelnya kalau di hotel itu namanya cross training. Bisa mengajukan cross training ke HRD. Nah, itu bisa dicantumkan di lamaran kerja. Saya sudah melakukan cross training ke departemen sales and marketing di bidang public relation, dan saya sudah memahami ini itu. Nah, itu bisa membuat peluang untuk bisa berkarir di bidang tersebut. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan Mas Riyadi ya. Ya, Mas Riyadi, semoga terjawab jawabannya oleh Pak Ibnu. Mungkin pertanyaannya sudah, ini ada dari Mbak Aci. Tadi kurang bagus, apakah nanti ada recording yang sesi ini? Buat teman-teman semua, buat yang kita webinar saat ini, kita ini di recording, kita bakal di-post langsung di YouTube Tanam Ilmu. Mungkin teman-teman yang nggak sempet join buat materi hari ini dari Pak Ibnu yang sangat-sangat membuka mata yang ingin memulai karir atau yang sudah memulai karir dan bingung karir mana, kita yang buat webinar ini kita recording terus kita share di YouTube Tanam Ilmu. Mungkin Pak Ibnu buat yang bertanya sudah juga kita udah mungkin yang teman-teman masih belum terjawab pertanyaannya mungkin bisa langsung hubungin Pak Ibnu aja ya, ada emailnya Pak Ibnu langsung di ibnu.fatamilihsan@gmail.com, mungkin bisa langsung hubungin yang ada di screen kalian, atau tadi bisa sharing langsung ya Pak Ibnu ke kantor Pak Ibnu di Tebet ya Pak? Boleh, silakan. Yang mau main ke kantornya Pak Ibnu ya, boleh. Sekalian main, sekalian sharing, mungkin di mana aja Pak Ibnu boleh dikasih tahu Sodika Group itu. Jadi kalau untuk holding kami ada di Tebet, di Jalan Asem Baris, dekat sama stasiun Tebet, Jalan Asem Baris saya nomor 123. Untuk hotel-hotelnya kita ada di Tebet, di Mangga Besar, Radio Dalam, di Bandung, di Pasteur, terus di Bali kita di Legian.
itu hotel-hotel kita. Betul. Nah, nanti silakan kalau untuk sharing-sharing saya open buat teman-teman semuanya. Monggo kalau mau bertukar informasi atau pengalaman atau apa yang mau disampaikan ini itu saya silakan. Saya terbuka kok. Kita bisa sama-sama sharing ya Pak ya. iya, betul. Bisa sama-sama membahasnya dan juga kalau mau tahu lebih lanjut juga sebenarnya teman-teman bisa aktif terus ikuti series dari Tanam Ilmu juga. Kayaknya Pak Haikal juga ini kan luar biasa ya program dari Tanam Ilmu memberikan Iya Pak. sharing free untuk teman-teman semuanya biar lebih terbuka lagi. Terbuka lagi buat ini. Oke. Oh ya, anyway, nanti untuk pertanyaan 3 pertanyaan yang paling bagus, Ya. ini Mbak, tadi saya lupa belum sampaikan, saya kemarin udah janji. Oh 3 iya. pertanyaan paling bagus saya akan kasih gift ya. Nanti infonya akan disampaikan dari Tanam Ilmu. Nanti saya yang Oke. sampaikan ke Tanam Ilmu. Nah, nanti tinggal dijapri aja nomor nomor Oh, teleponnya. ada Karena ini kan voucher jauh ini, ya. ada Iya. hadiah dari Pak Ada Ibnu buat. voucher, ada e-money lah Oke, buat lumayan tambahin motivasi jajan-jajan apa ya? teman-teman. Iya, betul Oke, betul. mungkin buat teman-teman yang belum follow Instagram Tanam Ilmu, segera di follow Instagram Tanam Ilmu. Mungkin nanti 3 pertanyaan terbaik akan di-share langsung di Instagram Tanam Ilmu untuk mendapatkan hadiah langsung dari Pak Ibnu nih buat teman-teman semua. Makasih banyak Pak Ibnu. Sebelum saya tutup, saya ingin ini dulu ya membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi buat teman-teman semua yang lulusan SMA, SMK atau yang udah memulai karir, yang udah memulai di perguruan tinggi lainnya, nggak menutup kemungkinan buat kalian untuk berjoin kerja langsung di dunia perhotelan khususnya. Buat teman-teman yang SMA, oh saya tidak punya basic, saya nggak punya apa, nggak menutup kemungkinan yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Ibnu, kalian bisa buat join di perhotelan. Buat anak SMK yang udah punya basic dan punya apa, kalian bisa upgrade skill kalian buat menambah experience kalian, terus untuk mengikuti perkembangan revolusi yang tadi sudah dijelaskan. Kalian harus tetap mengupgrade skill. Buat yang udah di perguruan tinggi, kalian ingin terjun langsung ke dunia perhotelan, kalian juga tetap bisa, nggak menutup kemungkinan. Dan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ibnu, goals karir di hotel itu pada jenjang tertingginya itu ada di corporate general manager. Nah, kalian di situ akan memilih kalian untuk tahap lanjut kalian itu akan membuka bisnis atau akademisi. Nah, 2 itu kalian harus dilakukan secara paralel nih yang tadi sudah dijelaskan. Jadi yang untuk menjawab pertanyaan yang satu tadi di bidang akademisi sangat penting di dunia pendidikan. Nah, kita lihat dari dunia industri sangat penting juga. Nah, jadi buat teman-teman yang SMA dan SMK yang udah mau lulus nih, memilih kuliah atau kerja, itu sangat penting dari 2 aspek akademisi dan industri. Soalnya itu akan yang mempengaruhi kalian buat ke depannya nanti. Nah, segitu saja buat Pak Ibnu. Terima kasih banyak. Buat teman-teman jangan dulu live, mungkin kita sesi dokumentasi dulu buat teman-teman semua. Boleh on cam Pak Ibnu, mungkin teman-teman semua yang lain boleh on cam, kita ambil dokumentasi. Ya, jelas ya. Nih. Oke, jelas. Boleh on cam teman-teman. Oke, dihitung dari saya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Buat teman-teman semuanya, saya ingin memberi informasi buat teman-teman semuanya. Buat yang tadi udah dibahas oleh Pak Ibnu, buat yang lulusan SMA, SMK, kalian jangan bingung. Tanam Ilmu kita mempunyai program-program yang tadi, wah teman-teman mau kerja sambil kuliah, bisa banget di Tanam Ilmu. Kita punya namanya program in study. Jadi teman-teman kalian di situ tetap mendapatkan gelar pendidikan. Teman-teman mau ngambil gelar pendidikan diploma 1, diploma 3 dan 4, kalian bisa di kami, dan kalian tetap bisa mendapatkan sistem kerja yang tadi kita udah dijelaskan oleh seri 1 dan seri 2. Kita menggunakan sistem MPL. Jadi teman-teman yang mau lulusan SMP SMK, kita punya program dari Tanam Ilmu, yaitu program Work and Study. Nah, bagi yang udah di perguruan tinggi nih, kalian mau terjun di dunia perhotelan, kita juga punya paket pelatihan buat teman-teman yang dari perguruan tinggi ingin
langsung terjun di dunia perhotelan. Kita punya paket pelatihan 1 minggu, 3 minggu. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung ditanya, bisa langsung kunjungi website kita di www.tanamilmu.co.id. Mungkin bisa langsung di follow aja Instagramnya bagi teman-teman yang belum follow Instagram Tanam Ilmu di @tanamilmu. Mungkin bisa langsung ke nomor telepon Tanam Ilmu di 085174240020, atau bisa langsung datang nih teman-teman, mau sambil main nanya-nanya paket program kita. Ada paket program pelatihan tadi, kita punya program pelatihan dan program work and study buat teman-teman SMA SMK yang ingin mendapatkan dua yang tadi kegiatannya, bekerja sambil kuliah. Mungkin bisa langsung datang ke alamat kita di Jalan Raya Bojongsari, tepatnya di Ruko College Care nomor B20. Untuk jam operasional kita di jam 9 sampai jam 5 sore. Mungkin ya dua program itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yang teman-teman sedang cari pasti program beasiswa yang pada series pertama kemarin dijelaskan sama oleh Budia. Bagi teman-teman yang ingin kuliah, bagi teman-teman ingin mendapatkan gelar pendidikan yang semestinya, kita dari Tanam Ilmu memberikan program beasiswa bagi teman-teman yang berprestasi LKS di tingkat kota maupun kabupaten. Mungkin lebih jelasnya bisa langsung tanya aja ke nomor WhatsApp dari Tanam Ilmu yang saya sudah bacakan. Mungkin di akhir saya akan bacakan kembali nomor WhatsApp dan website dan lain-lainnya. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Kita akan berikan program beasiswa bagi teman-teman yang lulusan SMA SMK, mungkin ada kerabatnya, saudaranya yang berprestasi LKS di tingkat kota kabupaten. Mungkin persyaratannya nanti boleh langsung ditanya aja. Oh ya, terus satu lagi informasi yang saya akan berikan, Tanam Ilmu ini kita mengadakan 6 series webinar. Iya. Setiap satu seriesnya kalian akan mendapatkan satu sertifikat. Satu sertifikat ini kita akan berikan cashback buat kalian sebesar 500.000, besar sekali 500.000 ini. Kalau kalian mengikuti 6 kali series dari Tanam Ilmu, bisa dikalikan 6 kali series dikalikan 500.000. Sebesar berarti cashbacknya up to 3 juta rupiah. Buat teman-teman yang lulusan SMP SMK ini yang mau melanjutkan studi programnya, mungkin mengikuti program dari kita, kita kasih voucher cashback up to 3 juta bagi teman-teman yang mengikuti webinar dari Tanam Ilmu ini. Mungkin dari teman-temannya yang baru mengikuti sekarang, mungkin nanti di series 3, 4, 5, 6-nya rajin-rajin lagi ikut, lumayan satu sertifikatnya mendapatkan cashback 500.000 rupiah buat pendaftaran di program Work and Study yang dari Tanam Ilmu itu. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada partnership Tanam Ilmu yang telah mendukung suksesnya acara webinar series Tanam Ilmu ini, kepada HMPPI, kepada Hijrah Australia, Kampung Inggris, Universitas Bina Sarana Informatika, Sabika Group, dan saya juga ingin berterima kasih kepada sponsorship yang telah mensukseskan acara webinar ini, kepada PT Garuda Food, PT Hormel, Skippy, Procis, dan Villa Rizky Ilhami. Kita udah di penghujung acara webinar series ini. Buat teman-teman, nanti di series ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 17. Kita akan menghadirkan langsung narasumber di bidang perhotelan. Dia merupakan chef. Jadi chef itu akan sharing tentang gimana sih menjadi darah juara. Kayak gitu. Nanti di series 3 di tanggal 17 lebih asik lagi, kita lebih sharing lagi nanti pada series ketiga itu ya. Oke, kita udah di penghujung acara webinar series 2 Tanam Ilmu ini. Saya selaku host dan moderator pada acara ini izin pamit. Mengundurkan diri, sehat selalu, semoga dalam lindungan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Ibnu, boleh live. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih, izin live. Buat teman-teman semua, jangan lupa yang absen di kolom chat buat yang sertifikat itu. Terima kasih semuanya.
Wow.